Ladies and gentlemen, this is MN Show. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di Mr. Show. Yes, bersama saya Ruby Herman dan juga ada Bro Mario Lasut. Dan di episode kali ini kita akan menghadirkan seorang public speaker, ya seorang motivator juga dan juga banyak mengisi training-training. Beliau adalah Michael Pranajaya. So, saksikan Mr. Show episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mr. Show Indonesia. Thank you, selamat menyaksikan. Halo Jumpa semuanya, lagi. apa kabar? Jumpa lagi di Mr. Show. Show. Bersama saya Ruby Masih Herman bersama dan juga Mario Lasut. Mario Lasut. Oke. Oke. Nah, tadi kita udah bincang-bincang sama teman-teman semuanya, banyak yang udah hadir di sini. Ya, dan juga ini seru sekali dari Sabang sampai Merauke, ada sampai Papua, Bro. Sampai Waduh, Papua udah malam banget di situ Bro. ya. Wah, Jam thank 11, you Bro. banget ya. Jam 11 ya. Wah, thank you banget teman-teman yang sudah hadir. Oke. Ini malam hari ini kita pembicaranya luar biasa. Biasanya kan orang stres katanya, Bro. Nah, ini diajarin gimana bisa handle stres, Bro. Stress management. Jadi ya penting banget kita dalam mengelola emosi gitu ya. Supaya bisa imunnya kuat dan juga lain-lain sebagainya. Oke, Bro Michael Pranajaya ini gue bacain sekilas, founder dari Matrix Asia Consulting, 10 tahun aktif di dunia training development, certified presenter and public speaker by TYPP PSS, certified master trainer by National Consultant, certified life coach by Life Talk Asia, alumni penyiar radio juga nih. Terus penulis 5 lagu motivasi, seorang pemenang menggapai impian, aku pasti bisa, aku akan bangkit dan juara. Berkontribusi pada perusahaan lokal, multinasional besar, asuransi, manufaktur, telekomunikasi, perbankan, properti, pertambangan, dan lainnya. Oke, please welcome Mr. Michael Pranajaya. Oke. Bro Michael. Terima kasih, selamat malam semuanya. Salam suaranya jernih banget, Bro. Jernih ya, Bro. Itu habis invest, Bro. Mantap ya suaranya. Bikin studio itu, Bro. Iya. Oke, terima kasih banget. Sudah boleh diundang nih dia. Tuh. Iya. Thank you banget sudah bisa diundang di acara Remi Show ya. Hari ini Mr. Show, Bro. Dan selamat malam buat semua teman-teman yang bisa. Doni lagi tugas. Oh, Mr. Show. Mr. Show. Oh iya. Mr. Doni Show lagi tugas. Iya. Oke. Tugas ya, Pak Doni The Kaiser lagi tugas ya. Jadi Mr. Show ya. Terima kasih dan saya juga menyapa nih teman-teman yang lagi lihat di IG Live yang nggak bisa join di Zoom. Saya akan minta mereka untuk bisa lihat dari YouTube lebih lengkap semuanya ya. Yes. Dari IG Live. Mantap. Sekali lagi thank you. Oke, itu dia semuanya. Yes. Pak Michael mungkin mau mulai acara ini dengan apa? Dengan pantun atau dengan dengan lagu aja kali ya. Dengan lagu hari ini sebab kita mau bahas tentang stress management. Iya. Karena dengan kan work from home di karantina. Ini jarang-jarang kita bisa bareng-bareng ya bersama dengan teman-teman yang lain. Asik. Untuk lagu pertama lagu apa nih? Karantina dan juga biar kita nggak stres. Lagunya yang di saat-saat kita bersama-sama aja. Nah, teman-teman tahu ini lagu judul tapi lagunya sekali ini kan kita kan di tahun film Lupus Milenial. Judulnya kita. Oke. Di saat kita bersama, di waktu kita
tertawa menangis merenung oleh cinta. Kau coba hapuskan rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku juga mimpiku. Biarlah, biarlah hariku dan harimu belenggu satu oleh ucapan manismu, dan kau bisikan kata cinta, kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina. Di saat itu kita tertawa menangis merenung oleh cinta. Kau coba hapuskan rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku. Biarlah, biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu, dan kau bisikan cinta, kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina. Ya, semoga cukup menghibur. Yes, thank you. Mantap. Ini kembali ke zaman SMA gue nih. Cukup menghibur. Iya. Itu film gue itu bro, Lupus Milenial. Film dulu ya. Kan gue main di situ. Iya. Sebagai teman. Jadi lupusnya atau jadi apa nih? Mona ini. Si Busur. Mantap. By the way, Bro Michael, kenapa nyanyi lagunya kita nih? Ada makna yang tersembunyi nggak? Iya. Maksud dan tujuannya. Yes, ya. Kenapa saya nyanyiin lagu kita? Karena ya maksud dan tujuannya adalah karena untuk kita hari ini bisa kumpul bareng-bareng nih. Ada banyak yang tadinya jauh-jauhan dan juga yang tadinya tidak mengenal, akhirnya bersama. Adalah waktunya kita. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang lagi pusing, tapi teman-teman mau join kemari, mau ikut bareng-bareng, kita bisa have fun bersama, mengatasi stres, dan juga kita bisa sama-sama belajar bersama. Itu maksudnya. Mantap. Asik. By the way, ada yang masuk nih tadi chat. Ada yang masuk chat itu dari Pak Martinus Wangge. Lumayan lebih happy nih. Waduh. Asik. Iya, lumayan lebih happy nih. Kayaknya udah jalan nih materi nih satu ya. Asik. Langsung Iya. Iya. Oke, Bro Michael. Oke, dan teman-teman, hari ini saya senang sekali bisa sharing. Kita masuk ke ini ya. Apa sih ini stress management ini apa nih, Bro? Halo. Iya. Apa Stress yang management itu apa, Bro? Iya. Ya, apa sih itu stress management? Stress management, saya bisa kelihatan nggak ya? Yang hari ini kita mau pelajari, kita mau sharing-sharing. Gue tampilin nih, Bro ya. Tentang why. Oke. Gue tampilin nih, Bro ya. Kenapa sih? Iya, boleh. Akan tampilin. Oke. Why? Siap.
what, sama how. Nah, Dari ini bro, dari sini bro. Oke, siap, boleh ditampilkan. Oke, ini ya. Sip. Ya, yes, betul. Nah, teman-teman, kita mau bahas 3 ya. 3 hal dulu, yaitu tentang why, what, sama how. Yang pertama kita bahas why-nya. Kenapa sih kok kita hari ini mau sharing-sharing bersama tentang topik stress management? Ya. Kita harus tahu dulu saat ini negara kita dan juga ya ini lagi namanya pandemi ya, teman-teman lagi ada COVID, corona, semua orang itu dan kalisnya saya di game juga nih, teknik, jadi semua orang itu ngalamin dan banyak juga mereka yang ketakutan, panicking dan lain sebagainya. Juga ada yang berharap bagaimana ini kira-kira kapan sih terakhirnya? Ya, Bro B dan juga Pak Mak yang nanya ke saya, kapan ya untuk pandemik ini? Saya bilang, kita sih bertanya yang positifnya sih segera. Cuma kan kita nggak ada yang tahu, Mak, untuk pandemik ini berlalu. Tapi semua bangsa mengalami yang namanya pandemik ini. Nanti kita akan bahas ada apa aja pandemik yang pernah kita alami selama dari tahun-tahun 1600-an sampai ke sekarang ya 2020 ya. Boleh. Jadi ini film ya gue. Dulu. Ini film ya gue. Film apa game? Game ya. Oh bukan. Oh iya ada film juga, ada film. Ada film juga ya. Ya ini kalau saya kalau teman-teman ada filmnya juga tahun kalau nggak salah sekitar tahun lalu ya filmnya ya. Yang sama saya agak lupa salah satunya ya. Aktor Hollywood yang cukup terkenal. Nah, atau teman-teman bisa lihat juga di streaming dan lain. Kita lihat ya teman-teman, corona terhadap ekonomi Indonesia bagaimana nih? Wah, semua lagi pada banyak berbincang dan juga banyak berdiskusi dampak corona terhadap ekonomi Indonesia. Dan kalau kita tahu, ini data saya ambil per Februari kemarin, kalau kita lihat ya, semua mengalami penurunan, termasuk yang namanya kerjasama dengan negara asal pertama kali terjadinya corona, yaitu China ya, Cina, di mana Cina sekarang sudah Wuhan udah recovery, sudah bisa untuk ya bisa terbuka. Kita lihat belum itu ya dari Tiongkok turun 11,07% ya, menjadi hanya sebesar 2,24 miliar dolar rupiah ya pada Januari 2020. Defisit neraca perdagangan juga dengan Tiongkok ini turun ya, dan juga banyak hal di situ teman-teman bisa lihat ya. Dan yang terpenting juga nggak kalah penting, pemasukan untuk Indonesia itu dari pariwisata itu sangat mengalami penurunan. Lalu teman-teman yang bergerak di bidang travel, teman-teman yang di bidang travel dampaknya di mana dari itu tahun 2019 terkuat ya untuk devisa di Indonesia karena mereka sedang mengalami corona, otomatis tidak bisa tertinggi terbesar menghasilkan sumbangsi terhadap devisa negara kita. Terus juga dari situ kalau bisa lihat juga ya, ada banyak faktor yang bisa membuat penurunan dan lain sebagainya. Nah, ini membuat perekonomian dan juga bagi kaum pengusaha itu merasakan dampak, pasti akan ada stres. Betul ya teman-teman ya, merasa banget ya. Baik di bidang travel, pariwisata, di bidang food and beverage juga ada mengalami juga karena mal sudah mulai ditutup dan lain sebagainya. Jadi dampak corona ini sangat besar sekali terhadap ekonomi di Indonesia. Ya. Lalu kita lihat lagi di slide berikutnya. Pak Ruby, boleh diperlihatkan. Ini ada tantangan yang dialami sama tantangan organisasi saat ini nih, sekarang ada 5 yang menjadi tantangan
ataupun usaha Anda saat ini? Pertama, tantangannya udah pasti di bidang apa, Pak Mario? Penjualan ya? Pasti berasa ya, Pak Mario ya? Lumayan. Cek. Ya, betul ya? Lumayan ya, bidang penjualan. Bro Michael, sorry, sinyalnya kayaknya agak putus-putus, Bro Michael. Ya, halo? Bro Michael, sorry, sinyalnya putus-putus, ya? Bro Michael. Iya, jadi pas bicara putus-putus. Kalau saran saya gini, tadi Bro Michael sambil live IG ya? Iya. Kalau bisa, bagi bandwidth. Stop dulu, Bro. Iya, IG-nya stop dulu, nanti mungkin Bro pakai HP satu lagi, rekam dulu aja, nanti bisa di-share di IG-nya, gitu. Sementara itu dulu ya, Bro. Iya, kalau nggak bisa juga, putus kan, ajak balikan aja. Ajak balikan. Kan mantan kali, Bro. Enggak aja, putus ajak balikan dong. Oke. Sudah tidak putus-putus lagi? Pak Ruby. Ini lumayan. Much better ya? Oke. Emang better memang lebih baik. Sudah. Yes. Masuk lagi, Bro. Jangan dibiarin putus dong. Iya. Lanjut, Pak Michael. Ya? Oke, lanjut. Jadi ada 5 tantangan yang dialami oleh organisasi saat ini. Yang pertama udah pasti penjualan ya, banyak yang mengeluhkan terjadinya penurunan omset penjualan saat ini. Ya, untuk bidang hotel aja, tadi saya dengar juga beberapa pengusaha itu ada yang cuma 7% okupasi untuk hotelnya, ya. Artinya penjualannya benar-benar seret sekali karena virus corona. Dan yang kedua, tantangan yang kedua juga dialami sama beberapa teman-teman adalah karena dari kita challenge ada peraturan pemerintah ya, yang harus kita harus tetap tunduk ya, kita tetap ikutin lah peraturan pemerintah, di mana sekarang ada hari Jumat ini ya Pak Ruby ya diberlakukan yang namanya PSBB ya. Ya. PSBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa ya? Oh bukan ya? Itu bukan. PSBB zaman dulu ya? Bukan, ini pembatasan. Ya, ini pembatasan. Pembatasan wilayah, jadi nggak bisa kita dari satu daerah ke tempat daerah lain itu dibatasin terlebih dahulu. Dan juga ada pembatasan juga untuk teman-teman yang online-online, yang hijau-hijau, itu sedang tidak bisa untuk menarik penumpang ya kalau nggak salah ya, sedang tidak bisa untuk menarik penumpang ya. Pokoknya itu ada beberapa challenge lah ya terhadap terkait peraturan. Tapi tetap kita ikutin, kita percaya dengan pemerintahan sekarang untuk membantu menurunkan tingkat penyebaran dari COVID-19 ini. Yang ketiga yang menjadi challenge atau tantangan saat ini juga adalah adanya harapan-harapan baru nih dari customer. Ya teman-teman. Customer ini sangat berharap karena mereka banyak di rumah, tentu saja mereka berharap agar bisa bisnis teman-teman itu online. Karena mereka juga ya mau nggak mau pesannya online ataupun via telepon. Ya, kalau Anda nggak ada di online atau kalau dicari di Google nggak ketemu, ya mereka go ahead aja. Kayak saya ini misalkan nyari makanan atau apa, aduh lapar nih, pengen nyari ayam bakar, atau aduh saya lapar, pengen nyobain inilah pempek contoh gitu ya. Tapi saya nggak tahu, saya nggak punya brosurnya dan lain sebagainya. Paling gampang kita sebagai customer ya kita cari di mbahnya segala ilmu pengetahuan ya, Mbak Google. Kalau nggak ada di situ ya sudah lewat. Nah itu jadi harapan-harapan baru dari customer. Yang keempat teman-teman yang menjadi challenge juga untuk saat ini adalah kompetitor yang semakin agresif. Teman-teman suka nggak suka, kalau Anda nggak mau untuk online, ya ada kompetitor yang akan agresif masuk ke online dan juga dengan promo yang ada makin gencar ya. Jadi kompetitor juga akan semakin agresif. Kalau Anda nggak mau untuk mencoba untuk fleksibel dan lain sebagainya, mereka yang akan fleksibel. Dan yang kelima, otomatis yang menjadi challenge saat ini adalah tuntutan untuk bisa efisien dan efektif. Ya, kita dituntut
dengan jam yang ada saat ini, beberapa yang kalau punya usaha, cabang-cabang di mall, otomatis ada beberapa mall yang tidak bisa beroperasi, ataupun ada beberapa yang ada yang buka juga, tapi jam operasionalnya lebih sedikit, tentunya diharapkan bisa lebih efektif lagi untuk jualan dan bisa lebih efisien mengatur untuk cash flow-nya. Nah, ini adalah challenge nih. Kalau nggak kita bisa hadapi itu semua, pasti stres. Benar nggak, teman-teman ya? Betul. Betul, bisa stres banget. Yang biasanya dia udah punya istilahnya penguasa dari, contoh lah ya, yang gampang, punya banyak cabang di mall gitu ya. Sekarang mallnya tutup. Dan saya dengar jadi bingung, kelabakan. Karena zaman dulu, ya saya itu bos gitu ya, punya banyak cabang dan lain sebagainya. Tapi sekarang dibatasin. Dan dituntut untuk bisa efisien. Belum lagi ditambah ya, bentar lagi ya, Bro Ruby ya. Ini waktunya untuk pembayaran THR nih. Waduh. THR, udah harus bayar gaji. Waduh, mantap dah. Stres dah itu, udah pasti tuh. Nah, terus kita lihat lagi ya, berikutnya ya. Sehingga banyak kali karena stres gini, banyak pengusaha yang, ataupun Anda yang bekerja gitu ya, ya teman-teman yang bekerja di rumah juga merasakan stres juga kali, bosen gitu di rumah dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang nyanyinya lagunya kayak begini nih, ya. Saya mungkin bukan vokalis ya, saya hanya mencoba untuk membantu menghibur nih. Harusnya Bro Ruby nih ya, yang suaranya lebih indah. Untuk bantu nyanyi nih. Lagu, mainkan. Kebanyakan mereka, ini lagunya, liriknya saya rubah-rubah dikit ya. Ini dari Republik, refnya aja saya rubah-rubah dikit ya. Pada saat stres pasti orang yang bekerja, apalagi yang punya atasan, bos, ditekan sana sini ya, pasti nyanyinya kayak begini. Oh, aku hanya ingin kau tahu besarnya bebanku, tingginya hayalku bersamamu. Lalu itu yang tersisa kini, sisa hariku, sisa akhir nafas hidupku. Oh, ya, pasti nyanyi kurang lebih kayak begitu. Hanya ingin kau tahu berapa besarnya bebanku, ya, tuntutan yang ada dan lain sebagainya. Nah, yuk kita next. Itu hanya next selingan lagi. aja. Bisa aja nih, Pak Michael. Nah, inilah alasan kenapa sih kok kita perlu tahu tentang sharing hari ini tentang stress management. Karena kata Warren Buffett, ya, if you can't control your emotion, you can't control your money. Artinya, pesawat kita akan segera mendarat, tolong segera pasang sabuk pengaman Anda. Enggak ya, bukan ya. Artinya, kalau Anda nggak bisa mengontrol emosi Anda nggak bisa untuk mengontrol uang Anda. Ya, ini kata Warren Buffett, salah satu 5 besar ya orang terkaya di dunia nih, dia bilang katanya. Kalau kita nggak bisa kontrol emosi, ya, emosi itu dipengaruhi oleh apa sih? Dipengaruhi oleh lingkungan apa dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting, yang terutama adalah dipengaruhi oleh cara pikir. Cara pikir dipengaruhi oleh mindset kita. Ya, mindset kita. Kalau mindset kita udah negatif, udah melihat kayak tadi tuh udah banyak tantangan tentang corona lah, penjualan menurun dan lain sebagainya, membuat kita emosi ya, sehingga kita jadi tadi contohnya bisa panic buying, membeli hal-hal yang nggak kita perlu. Akhirnya money expand-nya lebih besar. Yang kedua, kalau Anda nggak terbiasa bekerja di rumah gitu ya, awalnya mungkin senang bagi beberapa teman-teman yang karyawan di rumah, awalnya senang tapi lama-lama kok kayaknya dituntut dan lain sebagainya, akhirnya pengennya ngelihatnya setelah udah Zoom-an ya, meeting, pengennya ngelihatnya scroll ya, belanja, kadang-kadang belanja yang nggak diperlukan, akhirnya jadi expand-nya lebih. Padahal harusnya kan kita mengatur keuangan, manage dengan baik. Ya. Nah, bagi teman-teman, kalau ada yang nanya gimana sih cara ngatur keuangan atau apa, nah kalau ini saya nggak bahas sebab kemarin di pertemuan ke-7 ya, Bro Ruby ya, di Doremi sudah dibahas sama
salah satu dari finansialku. Ya, teman-teman bisa lihat lagi di sana bagaimana untuk bisa mengatur keuangan. Ya, bisa saksikan di episode ke-7 tuh. Ataupun yang dialami sama ini menti saya, ya, saya bersama dengan rekan-rekan itu ada mengcoaching generasi post milenial, generasi Z kali ya, generasi Z. Itu mereka kan sekolah ini sekarang kan saat diliburkan ya, Pak Mario dan Pak Ruby, sekolah diliburkan. Bukan diliburkan, Pak. Belajar dari rumah. Oh iya. Betul. Iya, belajar dari rumah ya, betul. Iya. Belajar dari rumah dan diperpanjang ya, extend ya. Tadinya sampai tanggal sekian diperpanjang. Iya. Nah, awalnya mereka senang, senang, hore, nggak usah sekolah dan lain sebagainya. Tapi tetap mereka harus ada tatap muka kayak seperti ini dengan gurunya. Ya. Dan salah satu mentinya saya yang saya coaching itu berkata, aduh Kak Mike, saya pusing nih, saya tambah stres malahan kalau begini, ketahuan sekolah aja deh masuk. Loh kenapa? Bukannya enak kan belajar dari rumah? Enak apanya Kak Mike? Saya sekali pertemuan itu selalu ada tugas. Tugasnya banyak. Kalau sehari ada 4 kali Zooman dengan 4 guru, dia bilang, berarti satu hari saya 4 tugas. Coba Kak Mike kaliin. Itu kalau 4 ya. Coba Kak Mike kaliin kali 6. 6 hari. 6 kali 4 berarti 24. Ketahuan saya masuk. Kalau masuk kadang-kadang kan nggak semua ada tugas. Kata dia. Nah ini membuat emosi menjadi tambah stres. Belum lagi orang tuanya tuh. Nah, belum lagi orang tuanya. Tambah lebih stres ya Pak Mario ya. Suruh ngerjain PR, tugas ya. Tuh Pak Hendra tuh. Pak Hendra yang ngajarin ya anaknya ya. Iya. Nah itulah yang membuat banyak semua orang akhirnya jadi tambah stres. Ya. Awalnya doang happy, tapi mereka jadi stres. Nah, yuk kita lihat lagi. Ini tadi pesan dari Warren Buffett ya, bagus sekali. Tentang tadi, kita harus mengontrol emosi kita dulu. Cara pikir kita, mindset-nya kita. Nah, kalau kita udah pasang target, saya rasa semua teman sudah di awal tahun atau bahkan di akhir tahun itu udah setting target, ingin agar di tahun 2020 itu semua usahanya, karirnya, atau apanya itu pasti meningkat. Setuju ya teman-teman ya? Pasti sudah punya. Meningkatkan penjualan sekian, ingin karirnya bisa naik sekian, ingin bisa belajar sekian. Iya. Bulan November habis goal setting tuh. Bulan November habis goal setting ya. Di Ancol ya Pak Mario ya? Wah, asik tuh, di Ancol ya. Nah, udah aja tahun ini bisa lagi. Amin, pasti bisa ya. Jangan lupa Pak Mario. Jangan lupa pajak-pajak Pak Mario. Nah, bisa diatur Bro Michael. Nah, semua udah pada goal setting, sudah pada melakukan apa yang direncanakan, tapi tiba-tiba ya namanya hidup kita nggak bisa ini force majeure ya, ada kejadian seperti ini, ada dan kemungkinan kalau kata beberapa ahli pakar ada bilang ini akan mengalami resesi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa tetap menjaga agar kita tidak stres, terus juga performanya kita tidak berkurang, kalau bisa malahan lebih produktif. Setuju ya semua teman-teman ya? Nah, kita pengen kalau seperti gambarnya itu tuh, yang saya di slide saya, bagaimana agar kita bisa seperti melompat dari resesi ini. Salah satunya adalah tadi, makanya kita penting banget mengetahui tentang mindset yang benar. Ya, karena dari mindset ini akan mempengaruhi emosi Anda. Dari emosi akan mempengaruhi sikap Anda. Dari sikap Anda akan mempengaruhi tindakan Anda, teman-teman. Jadi kalau mindset Anda salah, udah pasti emosi Anda akan salah. Udah pasti tindakan Anda salah. Ya, udah pasti nanti tidak bisa untuk jump up terhadap resesi ini. Ya, boleh di next lagi, Pak Ruby. Siap. Jadi itu penting banget, makanya teman-teman kita mengontrol emosi kita. Ya, kontrollah diri kita. Jangan sampai kita yang malahan dikontrol oleh emosi kita.
Ya. Dan kalau di dalam ilmu NLP itu ada dibilang kadang-kadang yang namanya gerakan, motion, itu bisa mempengaruhi yang namanya emotion dari teman-teman. Ya. Motion impact to your emotion. Maksudnya gimana, teman-teman? Maksudnya kalau pada saat kita lagi sedih, ya, jangan kita murung terus, jangan kita kepalanya tertunduk terus, ya. Cobalah untuk kita tegakkan kepala. Atau kalau bisa kita paksakan untuk tersenyum. Ya. Makanya, Pak Mario punya anak kan? Kalau pada saat anaknya nangis, Pak Mario, ya pada saat misalkan nangis, kan digendong ya Pak Mario ya. Setelah itu disuruh apa itu? Lucu-lucu ya. Gini-gini ini. Goyang-goyang ya. Goyang-goyang. Nah itu kan goyang-goyang itu kan motion ya, gerakan. Oke. Ataupun digendongnya lebih sedikit lagi, diputar. Iya. Tapi kan dia ikut goyang. Iya, betul. Akhirnya itu mempengaruhi emosi dari anak. Ataupun bisa juga pada saat misalkan anak kita nangis gitu ya, kita udah coba gendong, seperti yang saya lakukan sama anak saya, udah saya cup gitu ya, tenangin dia tapi dia tetap masih nangis, ya nggak apa-apa itu normal. Tapi saya bisa lakukan yang tadi tuh, motion ya, gerakan, yaitu dengan gerakan kepalanya ke atas. Contohnya, ya saya akan bilang dia, tuh lihat tuh, nah lihat ke atas ada cicak, Jadi yang tadinya dia lagi nangis, ya itu dia akan secara spontan mendongakkan kepala, ngelihat cicak, nyari cicak. Nah, teman-teman, kalau kita dongakin kepala, ya itu air mata akan lebih sulit ya untuk turun dibandingkan kita nengok ke bawah. Makanya lihatlah cicak, jangan lihat, tuh lihat tuh, kecoa di bawah. Oh, tambah kejar, tambah nangis. Tambah stres. Anda pun taruh dia gendong di kuping sebelah kiri. Dia akan tambah nangis, stres. Lihatlah ke atas. Kenapa? Itu tadi motion, gerakan itu bisa mempengaruhi emosi. Jadi kita kontrol, ya. Jadi kalau teman-teman anaknya nangis, jangan suruh lihat ke bawah, lihatlah ke atas. Cicak. Oke, ada lagu. Kalau nggak ada cicaknya gimana? Oke, ada lagu. Kalau nggak ada cicak gimana? Kalau nggak ada cicaknya, suruh lihat foto Pak Mario. Foto di dinding. Ntar kejar lagi deh. Kejar lagi. Begitu lah. Cicak mana Pak? Cicak mana Pak? Papa bohong ya. Papa bohong. Oh, Mario bohong. Lanjut. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Kontrol lah emosi Anda, jangan sampai dikontrol. Untuk teman-teman yang sinyalnya lagi jelek, nanti tenang aja kita upload ke YouTube sama Spotify. Bisa nonton ulang. Mantap. Yes. Lanjut ya. Oke. Lanjut. Next. Nah, ada yang bilang pada saat lagi suasana seperti ini, ya, dia apalagi sekarang dibatas-batasin. Terus juga tadi diajarin biar nggak nangis. Tapi Pak Michael, gimana? Zaman sekarang lihat aja. Kalau bagi yang kaum the have sih enak. Nggak usah kerja pun mereka punya uang. Nah, sekarang saya bukan kaum the have, bukan yang punya duit dan lain sebagainya. Coba kalau ada yang kasih saya duit atau saya menang undian, pasti saya aman-aman aja. Pernah ya ada yang ngomong kayak gitu ke saya. Nah, yuk teman-teman nih, saya mau ada kasih cerita kenyataan tentang seseorang yang kalau tadi kan misalkan dia bilang kalau nggak punya uang, coba kalau saya tiba-tiba punya uang atau tajir melintir tiba-tiba, ya. Nah ini ada satu orang wanita yang termasuk orang yang cukup beruntung atau sangat beruntung sebenarnya ya, karena dia menang undian 2 kali berturut-turut nih Pak Ruby dan teman-teman yang lain. Di sini pasti semua senang ya kalau bisa dapat menang undian ya. Bisa tiba-tiba tajir melintir. Nah, ini orang yang sangat beruntung, namanya Evelyn Adam. Itu dia di tahun 1985, dia itu menang undian, dan juga di tahun berikutnya, di tahun 1986, dia menang
istilahnya mesin permainan tuh, yang kalau di gambar bawahnya ya, teman-teman lihat ya, itu ada yang kayak kita masukin koin, nah nanti dia tuh nah, terus kalau gambarnya sama semua, keluarlah duit, kita menang. Nah, ini si Edwin Adam, iya mirip tuh kayak gitulah. Ya, dia orang dari New Jersey, Atlanta City, ya dia menang 2 kali loh, berturut-turut, 2 tahun berturut-turut. Udah pasti, udah kaya, tambah kaya. Ya. Punya segalanya. Dan dia menang itu sekitar $5.300.000. Kalau dikaliin kurs sekarang itu 15.700, anggaplah 16.000 ya teman-teman ya. Itu lumayan tuh, sekitar 80 miliar ya Pak Mario ya. 800 M ya. 800 M. 800 M ya Pak Mario ya. Iya. Nah, teman-teman kalau tiba-tiba Anda menang undian 800 M, gimana rasanya? Wah, pasti seneng banget. Bengong saya, kalau saya bengong. Enggak, 80 M bro, 80 M. 80 ya, 80 M. Waduh, 80 M. Nah, ya, pokoknya tetap aja nilainya luar biasa ya, 80 M. Pasti itu sangat senang sekali. Bisa kira-kira mau belanja apa aja tuh, beli rumah, beli mobil, apa dan lain sebagainya. Itu bisa. Ya. Nah, tapi tahu nggak sih teman-teman, kisah dia selanjutnya? Ya, yuk kita lihat di slide berikutnya. Harusnya kalau punya uang 80 M itu hidupnya bahagia ya. Tapi ternyata dia berakhirnya di sini, teman-teman. Kurang perencanaan ini. Ini kurang perencanaan keuangan. Iya. Belum ketemu finansialku ini. Dia nggak konsultasi sama Ruby Herman. Iya, Mbak. Nggak ada. Iya nih. Salah beli properti dia. Nggak ikut webinar dia. Properti, belum ikut seminar finansial keuangan dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya ya banyak faktor ya. Entah itu salah perencanaannya atau hidupnya foya-foya dan lain sebagainya. Lalu coaching sih, ini sangat. Nah itu dia lupa untuk konteks saya Pak Ruby. Atau duitnya ditaruh di sini bro, satu mobil. Oh iya benar. Duitnya ditaruh sini. Iya. Bisa juga sih. Ini praduga. Bisa juga ya. Jangan-jangan bawahnya ada basement bro. Tapi iya, ada bunker. Dibuka ya. Oke, next. Tapi dari ini tercatat media massa mencatat bahwa hidupnya berakhir dengan hanya dia tinggal di tempat ini nih, trailer ya kalau kata karavan ya. Kalau di orang luar nih, mereka terbiasa untuk ada tinggal seperti ini, karavan. Jadi mau kapan aja pergi ya pergi. Nah, beda lagi dengan cerita seseorang nih. Ini yang tadi ya, yang menang undian ya, yang hore dan lain sebagainya. Tapi beda lagi, ada seseorang juga yang dia itu bangkrut di tahun 1990, menyisakan hutang secara korporatnya itu $3.500.000 dan juga hutang pribadi $900 juta. Ya, jadi hutang korporatnya $3.500.000. Itu 9 juta, Bro Michael, 900 atau 9 juta? Yang bawah 900 juta. 900 juta. Itu kurang nolnya tuh. Korporatnya dia hutang $3.500.000. Kalau dikursin berapa tuh Pak Mario? Dalam 16.000 deh. Sekian. 16 kali 3 berarti hampir setengah triliun ya? Bukan ya? Berapa tuh? Ini yang pakar keuangan nih. Iya. Saya pakar jualan aja, Pak. Sebentar. 56 M. 56 M ya. Setengahnya ya, setengah triliun ya. 56 M enggak dong. 55 tuh kata Pak Fran. 55 M ya. Iya. 56. Ini saya screenshot. 56 lah ya. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa.
Gak usah pusing utang dia. Itu utang dia lah, nggak usah pusing. Iya. Itu di tahun 90 loh. Iya. Di tahun 90 teman-teman itu gede banget. 550 eman itu besar sekali. Tapi singkat cerita, di tahun 2005, 15 tahun setelah itu, 2005 mah belum jadi presiden. Dia tercatat masuk ke dalam majalah Forbes sebagai top 400 orang kaya di Amerika. Ya, jadi 15 tahun setelah itu dia tercatat masuk sebagai 400 orang kaya yang ada di Amerika. Siapa? Dari sini kita bisa lihat ya teman-teman ya, ada perbedaan dari kedua orang ini. Yang satu dapat duit mendadak, malahan berakhirnya endingnya mengenaskan. Yang satu bangkrut, tapi endingnya 15 tahun kemudian dia masuk sebagai 400 orang terkaya di Amerika. Dan sekarang di 2020 menjadi Presiden Amerika Serikat. Luar biasa kan? Nah, jadi tadi insight dari sini ya Pak Mario ya, bahwa ternyata dari stres itu kalau nggak di-manage dengan baik, itu akhirnya malahan bisa merusak seseorang, atau bahkan kalau bisa di-manage dengan baik, ya malahan orang tersebut bisa menjadi lebih baik lagi, lebih sukses. Jadi presiden. Bisa jadi presiden berarti kalau di-manage ya. Iya. Oleh karena itu teman-teman, kalau mau jadi presiden mesti stres dulu berarti ya Pak Mario ya. Cari Pak Michael dulu berarti. Nah, jadi itu tuh why-nya dulu. Kenapa sih kita perlu untuk mengelola stres? Ya, kenapa kita perlu tahu tentang stres? Ya, kenapa kita perlu memahami bahwa stres itu bisa dikelola dengan baik. Jadi enjoy aja, have fun. Nah, yuk sekarang kita masuk yang kedua tentang what ya, what-nya nih, dan cepat ya teman-teman ya. Apa sih itu stres? Kita semua pasti pernah ngalamin ya. Ini saya ambil dari salah satu literatur, dikatakan stres adalah respon internal seseorang atau tanggapan seseorang terhadap suatu situasi yang sulit untuk dihadapi, ya, atau dianggapnya sebagai ancaman. Jadi ini adalah respon kita, respon seseorang terhadap suatu situasi yang saat ini nih, misalkan ya lagi ada COVID-19, corona, dia bisa milih mau dihadapin atau menganggapnya sebagai ancaman. Kalau dalam dunia psikologi bilangnya fight or flight. Kita lawan atau kita kabur, gitu ya. Jadi kalau ketemu ancaman, ya misalkan contoh di tengah jalan ya, ketemu ada seekor guguk, guguknya gonggong-gonggong, ya kita hadepin atau kita kabur. Nah pilihannya kayak gitu. Halo, suara saya terdengar? Oke. Nah, berbicara mengenai tadi, jadi ada dua sisi nih, teman-teman nih, perlu kita ketahui. Kita anggap itu sebagai ancaman atau sebagai sesuatu yang menantang. Contoh, sebagai gampang, itu kalau kita kerja di rumah, banyak orang kan yang dari dulu pengen bilang, wah kerja di rumah kan enak. Pengen kapan sih jam pulang? Biasanya kalau kita kerja di tempat kerja, di kantoran, kalau udah jam 5 kurang, kalau misalkan office Anda 8 to 5, ya biasa jam 5 kurang 15 itu udah sangat sekali beres-beres, sangat merindukan untuk jam 5 itu bisa absen untuk pulang. Begitu giliran ada sekarang, apakah Anda menganggapnya untuk bisa kerja di rumah ini ya sebagai sesuatu yang menantang atau bahkan menjadi ancaman? Karena apa? Ya tadi, kalau di rumah kan kita bebas ya. Kadang ada anak, tiba-tiba banyak aja gangguannya. Ada tantangan tersendiri ya. Ada anak, ada suami, ada istri, ada tiba-tiba
mertua, apa dan lain sebagainya. Kadang ada yang malah juga stres. Yang menganggap impiannya tercapai. Ada juga yang menganggap impiannya tercapai, bro. Nah, ada juga yang menganggap impiannya tercapai ya, Pak Ruby. Akhirnya gue bisa kerja nih dari rumah, lebih efektif, nggak perlu capek-capek. Iya, gitu. Nggak perlu jauh-jauh meeting-meeting ya. Nggak perlu pakai kemeja ya, Pak Mario ya. Santai aja, zoom-zooman. Nah ini ya, di slide saya berikutnya tadi ya. Yuk kita lihat dengan cepat. Ada ancaman dan juga ada tantangan. Nah, kalau dalam budaya negeri Cina ya, itu ada yang namanya kata-kata krisis itu kita bilangnya wei qi ya, khusus sekarang ya, cocok nih. Kita lagi mengalami corona atau istilahnya semua lagi mengalami krisis sama-sama. Nah, di dalam negara Cina, Tiongkok itu mereka menyebut krisis itu bilangnya wei qi. Saya juga nggak terlalu fasih untuk ngomong ya. Nah, wei qi kalau digabung artinya krisis. Tapi kalau kita lihat penggalan katanya ya, teman-teman bagus nih. Makanya ada pepatah berkata, belajarlah sampai ke negeri Tiongkok. Ternyata bagus juga ya. Negeri Cina ini kalau kita pecah, kata krisis, ya, wei-nya itu artinya adalah dangerous atau bahaya. Ya, danger atau bahaya ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Iya, kayak gitu ya. Nah, bisa kelihatan ya. Saya lagi megang kertas juga. Nah, ini artinya bahaya. Ya. Sesuatu yang menjadi ancaman, threat, ataupun jadi beban buat hidup kita. Nah, kita nganggap ini semuanya adalah sesuatu yang mengerikan. Itu wei. Satunya, qi. Teman-teman bisa lihat ya. Qi. Opportunity. Begini. Ya, itu artinya adalah opportunity atau kesempatan. Wah, mantap. Besok presentasi bos gitu tuh. Iya betul. Besok keluar nih ujian bro. Jadi ada 2. Keluar nih nanti nih ya, di PG ya bro ya. Iya Mandarin. Dan gitu bro. Siap bro. Jadi terhadap krisis, teman-teman bisa mindsetnya bisa yang ke sebelah kini kah? Sebelah kiri Anda atau sebelah kanan dari teman-teman nih. Menganggapnya sebagai bahaya, danger, atau malahan opportunity. Contohnya kalau yang ya, kalau dalam dunia bisnis ya, teman-teman ya, banyak beberapa yang berpikiran ini bahaya karena apa? Ya tadi omset menurun, susah untuk menjangkau pelanggan dan lain sebagainya, menganggapnya berat, susah. Sekarang perekonomian, bahkan banyak yang curhat. Ya, saya juga melihat IG live dari Pak Tommy Wong ya, Ko Tommy Wong itu banyak sekali yang mengeluhkan, banyak sekali yang menganggap ini adalah akhir dari hidupnya. Dan tapi ada juga beberapa yang menganggap ini sebagai opportunity. Contohnya apa? Opportunity. Ya. Teman-teman mungkin tahu kita sekarang menggunakan contoh ya, kalau keluar harus menggunakan masker. Ada beberapa orang yang dulu awalnya itu membuat masker kain, nggak disangka-sangka. Sekarang masker kain itu juga jadi banyak peminatnya. Ya bahan kain ya, bahan kain. Nah itu adalah opportunity tuh. Dia bisa melihat bahwa oh iya ini ada kesempatan nih. Mencari untuk masker susah. Masker yang seperti N95 dan lain sebagainya dan harganya mahal. Lalu dia menggunakan masker kain. Dan kain kan lebih mudah ya untuk dijahit dan lain sebagainya. Dan ini adalah opportunity. Bisnisnya akhirnya dia bisa melakukan banyak permintaan lah istilahnya ya. Dia mendapatkan keuntungan yang lumayan juga dari situ ya sebagai opportunity. Ya, asal jangan jual mahal ya. Asal jangan jual mahal, bro. Iya. Harga temen ya. Harga temen. Asal jangan jadi oportunis. Nah, iya. Gue bilang tadi jangan jual mahal-mahal, jual harga standar lah. Ya kan? Betul. Jangan kan sih. Iya, jangan jual mahal. Apalagi yang jomblo tuh jangan jual mahal.
Gue sambil jalan-jalan. Iya. Ya, jadi itu ya tadi teman-teman ya. Kita bisa lihat dari anggap sebagai danger atau sebagai opportunity. Yes, that's right. Semua tergantung dari mindset cara pikir. Nah, yuk sekarang kita lihat ya tentang pandemik ini ya teman-teman. Ini banyak yang sekali di WA group juga banyak sekali yang sharing apa dan lain sebagainya. Banyak juga yang nanya ke saya apakah ini adalah ujian dari Tuhan ataukah ini juga senjata biologis dan lain sebagainya ya dan lain sebagainya ya. Kalau bagi yang menganut paham apa ya bilangnya ya, waktu itu udah dibahas juga ya kalau nggak salah ya sama Pak Doni ya. Kalau yang menganggap ini adalah senjata biologis lah atau apa dan lain sebagainya ya bisa juga sih itu teori konspirasi lah ya, itu istilahnya teori konspirasi. Ya. Tapi ini saya mau bahas tentang pandemik sekilas ya buat pengetahuan kita nih teman-teman nih, bahwa sebenarnya mau itu teori konspirasi atau apa, ini kita kembali juga lihat bahwa alam itu sebenarnya selalu berusaha untuk menyeimbangkan agar kita itu bisa ya hidup lebih enak lagi, lebih balance lagi dan lain sebagainya. Nah, kalau dari slide-nya saya ini, saya ketemukan nih, ini saya ambil dari beberapa sumber, dari Kompasiana dan juga dari World Matter ya. Terjadinya pandemik ini saat ini yang telah lagi terjadi itu bukanlah cuma sekarang doang ya teman-teman ya, tapi itu dimulai wabah yang namanya pandemik. Pandemik itu artinya mengglobal, skalanya internasional ya, namanya pandemik. Jadi semua merasakan, negara Indonesia, negara Malaysia, negara Cina, negara Amerika, semua negara itu merasakan. Nah, itu namanya pandemik. Nah, kita lihat dari asal muasalnya dulu. Pandemik yang pertama yang cukup besar itu terjadi di tahun 1720, teman-teman. Ini namanya wabah Marseille. Halo? Bro Michael, ini tahunnya kelipatan 100 semua ya? Baru enggak ya? Baru enggak ya? Kelipatannya 100 ya. Kalau kita lihat ya. Konspirasi apa? Ini konspirasi apa koperasi ini? Ini konstruksi. Iya, kelipatannya selalu 100 ya. Iya. Nah, ini sempat dibahas juga sih sama Kompasiana ya. Apakah ini ya bisa juga cocokologi karena angkanya bagus 100 tahun, tiap 100 tahun atau apa? Tapi apapun itu, ya ini sejarah mencatat bahwa ini telah terjadi di tahun sekian gitu. Nah, kita lihat ya, dari tahun 1720 dulu nih, teman-teman nih. Itu dulu pernah ada namanya wabah Marseille. Itu terjadinya di Perancis. Mengakibatkan korban itu yang meninggal dunia, itu ada 100.000 jiwa. Ya, 100.000 di tahun 1720 itu cukup besar ya, teman-teman ya. Cukup besar kalau kita bandingkan sama tahun sekarang. Nah, itu terjadi wabah di situ. Besar. Nah, dengan cepat aja, di tahun 1820 terjadi pandemi yang kedua. Itu namanya kolera Asia. Dengan sebutannya ya, yang lebih lengkapnya kolera Asia. Kenapa disebut Asia? Karena ini bermulanya pandemik ini di Sungai Gangga. India. Ya, di sekitaran juga Sungai Gangga, India. Korbannya itu memakan jiwa korban kurang lebih 30.000. Ya, itu yang tercatat. Tapi sebenarnya kalau saya searching di internet, saya coba cari tahu dan lain sebagainya, beberapa literatur, jumlahnya Pak Mario tidak ada yang mengetahuinya. Jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya. Dan ini hanya yang terdata di beberapa negara aja, kurang lebih sekitar 30.000. Ya, teman-teman kalau mau tahu lebih dalam bisa searching di situ. Lalu yang ketiga di tahun 1920, sebenarnya sih dari 1918 sampai 1920, itu dunia ada pernah ngalamin yang namanya flu yang terkenal, itu namanya flu Spanyol. Menginfeksi sekitar 500 juta orang di seluruh dunia, dengan korbannya kurang lebih 17 juta sampai 50 juta orang. Wow ya, menginfeksi 500 juta jiwa tahun 1918.
Ya teman-teman mungkin masih di surga tingkat atas ya. Saya juga masih surga tingkat atas, belum lahir tuh. Ini sudah mewabah. Banyak ya. Nah, tapi ini namanya flu Spanyol sebenarnya bukan berasalnya sih dari Spanyol flu-nya. Ya, teman-teman silakan nanti bisa cari lebih tahu lagi kenapa dinamainnya flu Spanyol. Tapi sebenarnya bukan berasalnya dari Spanyol, cuma disebutnya flu Spanyol. Nah, next saja, dengan cepat kita lihat itu udah menginfeksi 500 juta. Nah, sekarang di corona ini, pandemik yang berikutnya di tahun 2020 ya, dengan pasien yang terinfeksi saat ini, kalau menurut data 7 April yang saya ambil kemarin dari Worldmeter ya, itu 1.397 sekian. Dengan korban 80.933 jiwa. Sekitar 80 ribuan ya. Nah, kita berharap saja tidak terjadi apa-apa. Maksudnya bisa segera menurun, jumlahnya nggak banyak dan lain sebagainya. Ya, teman-teman. Jadi ini bukanlah hal yang istilahnya tiba-tiba dadakan atau apa. Ternyata kita dari sejarah manusia itu pernah ngalamin hal-hal tersebut. Jadi kita nggak usah stres yang berlebihan, ataupun kita cocokologi dengan ilmu-ilmu yang tadi ada beberapa WA yang menganggap ya inilah beginilah, ini begini dan lain sebagainya. Ya kita positif aja bahwa ini pernah dialamin juga dan kita juga bisa dengan kita bersatu, kita bisa melewati bersama-sama. Ya. Nah, kita lihat juga nih teman-teman, saya ada sebuah cerita bagaimana seseorang yang melewati tadi ada yang namanya pandemik dan juga ada namanya perang dunia. Ya, kalau teman-teman lihat di slide-nya saya itu ada bercerita tentang seorang anak muda ya, dengan singkat saja namanya adalah Soichiro. Pak Mario kalau dengar kata Soichiro, nggak pakai belakangnya, dengarnya yang terpikirkan di pertama kali apa, Pak Mario? Soichiro. Orang Jepang. Orang Jepang. Masakan Jepang ya. Orang Jepang, Soichiro Honda ya. Iya, Soichiro Honda ya. Nah, kalau udah nyebut belakangnya udah pada tahu. Dan dia, ini kita lihat ya, teman-teman ya. Soichiro Honda ini, dia itu luar biasa. Pernah ngalamin yang namanya stres banget ya. Karena apa? Teman-teman, tadi kan kita sudah lihat ya di slide sebelumnya 1918 ataupun 1920 itu ada namanya flu Spanyol yang menginfeksi 500 jutaan ya. Dan juga Soichiro Honda itu hidup di zaman tersebut dan dia juga mengalami yang namanya perang dunia yang pertama atau kedua ya, itu ya di tahun 1940-an juga ada tuh dia ngalamin masa perang dunia di mana pabriknya itu kebakaran 2 kali, teman-teman. Dia coba untuk bangkit lagi, pabriknya kebakaran 2 kali. Yang ketiga kalinya pabriknya itu ngalamin gempa. Sampai akhirnya dia stres. Udah bingung, modal udah habis. Semuanya sudah diusahakan itu ludes. Udah stres. Beruntung dia tidak bunuh diri ya. Tapi dia udah benar-benar udah istilahnya udah coba bangkit 2 kali, dihajar lagi sama gempa bumi, ditambah lagi dari perang dunia tersebut kan Jepang mengalami yang namanya bom atom ya, diserang tuh sama Amerika ya, dibom, krisis melanda di Jepang. Sebelumnya juga ditolak Toyota deh, sebelum buat Honda. Ya, sebelumnya ditolak Toyota karena ring pistonnya itu nggak sesuai dengan yang diminta standarnya ya sama Toyota ya. Makanya di situ dia mencoba untuk menciptakan ring piston yang terbaik dan lain sebagainya. Nah, begitu disetujuin Honda ya tadi tuh pabriknya kebakaran lah, terus juga gempa bumi, terus Jepang mengalami krisis dan lain sebagainya. Dia sempat menyerah, dia bilang enough ya, dia bilang sudah menyerah. Nah, untungnya nyerahnya itu nggak lama-lama, teman-teman. Dia coba untuk main ke bengkel bapaknya yang dulu, coba main-main. Mainnya lucu ya Pak Mario ya, mainnya sama palu, main sama gegep.
pada saat stres. Di situ dia mulai untuk kembali nemuin passion-nya lagi. Jadi kalau teman-teman stres, ya mungkin boleh juga untuk refreshing dulu, untuk kembali mengingat dulu alasan kenapa teman-teman bekerja, alasan kenapa teman-teman di bidang tersebut, alasan kenapa teman-teman membangun usaha tersebut. Nah, dari situ mulai tuh si Soichiro Honda untuk bersemangat lagi tuh, teman-teman tuh. Dia mau untuk coba-coba lagi deh, kutak-atik dan lain sebagainya. Dan kalau di slide itu ya, teman-teman bisa lihat, itu adalah motor pertama yang diciptakan sama Honda, karena di Jepang kan lagi krisis ekonomi, susah, sehingga waktu itu dia menciptakan, mengambil mesin, ya mesin yang kecil, dia taruh itu di sepedanya untuk dia bisa jalan bepergian untuk bekerja. Ya, dan ternyata nggak disangka di tengah-tengah krisis tersebut ada yang namanya opportunity. Tetangganya ngelihat, wih, itu apa? Zaman dulu belum tahu ada motor, taunya mobil. Ya, dan lihat, wah, lucu ya. Ini sepeda tapi ada motornya dan irit ya. Karena namanya konsumsi bahan bakar mobil sama motor kan beda ya. Dia lebih kecil mesinnya. Nah, dari situ tuh rame, tetangga mulai pada ngelirik, mulai pada pesen dikit, lama-lama jadi banyak, jadi bukit tuh. Disitulah asal muasal kebangkitan dari Soichiro Honda, dari motor. Di tengah-tengah krisis, teman-teman. Ya, di tengah-tengah krisis. Dan kalau bisa lihat tuh, di situ ya, ada tipe A, ya, Honda motor tipe A, sampai yang The Dream, Type D ya. Lebih bagus di situ. Nah, dikreasiin inovasi dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman, saya tahu kalau Anda lagi mengalami hal-hal yang mungkin kurang mengenakan, hal-hal yang menekan. Tapi jangan lupa, kadang-kadang itu bisa jadi opportunity. Hal-hal yang kecil, ya, hal-hal yang simple, itu bisa jadi ide yang bisa ternyata banyak orang yang suka. Sebagai contohnya lagi, selain itu kan banyak ya sekarang ya Pak Mario ya, ide-ide yang tadinya dulunya orang nggak kepikiran, akhirnya jadi itu bisa menghasilkan selain tadi ya, masker kain, terus juga belajar online, sekarang rame sekali orang belajar online, apa, dan lain sebagainya. Nah itu, di tengah-tengah krisis kadang-kadang bisa datang yang namanya opportunity. Asalkan kita mau membuka diri, teman-teman. Ya, jadi katakan selalu di mindset kita, tanamkan di pikiran kita bahwa kita itu bisa, kita itu mampu, kita itu bisa berpikir kreatif. Katakan dengan lantang, dengan keras, kalau saya selalu suka untuk confess, lakukan ke diri saya, ya, saya bisa, saya pasti bisa, saya mampu, saya orang yang kreatif, saya orang yang mau belajar, dan lain sebagainya. Gitu. Halo? Ya. Halo? Terdengar, ya. Pak Rufi? Ya, kedengar, Bu. Iya, kedengar. Oleh karena itu, ya, saya suka sekali nyanyiin ini lagunya si Citra. Ya, sampai Bro kamu pasti bisa ya. Nggak tahu ya. Iya. Ya. Kamu pasti bilangnya bisa. Kan, bisa menikmati semua dan menghadapinya. Mantap. Aku yakin pasti bisa. Lagi ya, pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Sekali lagi ya, bisa ya. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa
menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Jadi ya teman-teman, katakan Anda bisa, saya mampu, saya pasti bisa, saya orang yang kreatif, saya orang yang sabar, saya orang yang panjang sabar, ya, saya orang yang mampu untuk melakukan segala hal. Nah, itu. Dan teman-teman, dengerin musiknya juga kalau bisa agak selektif. Nah, kayak tadi ya, kita dengerin lagunya Citra yang Aku Pasti Bisa apa dan lain sebagainya. Dengerin yang positif. Jangan yang negatif, nanti malah tambah depresi. Oke, gitu ya. Yuk, sekarang yuk kita lihat lagi ya, next-nya. Ya, teman-teman ya, menarik ya. Tadi kalau dari negeri Cina, kita lihat. Ada Wei Qi. Nah, sekarang kita lihat lagi. Bro Ruki boleh tolong di next. Kelihatan nggak? Ya. Ini pengetahuan buat kita semua juga. Kalau di bagan dalam stres. Harvard Business Review, ya, tentang bagan stres dan juga tentang jenis-jenis stres ya, teman-teman ya. Ini ada yang namanya eustress. Eustress. Teman-teman bisa lihat di situ, ya, eustress. Apa sih eustress? Eustress itu adalah stres yang positif, stres yang baik. Mas Mike, kok stres ada yang positif, ada yang baik? Ya, memang ada secara teorinya. Dan sometimes, kadang-kadang kita perlu sekali sesuatu yang kadang-kadang bisa bikin kita stres, ya, atau bisa membuat kita sedikit tertekan. Kenapa begitu? Karena dengan kita mengalami yang namanya sedikit tekanan, ya, itu bisa membuat kita mengoptimalkan atau istilahnya kalau dalam Tony Robbins ya, Anthony Robbins bilang itu bisa membangunkan giant yang tertidur di dalam diri kita. Mantap. Itu adalah namanya eustress. Jadi sometimes itu adalah hal yang perlu kita dibuat stres, atau istilah kita dibuat banyak pekerjaan, dikasih kepercayaan ini, kepercayaan itu untuk membuat kita membangunkan potensi di dalam diri kita. Ya, kalau Anda sebagai seorang manajer atau Anda sebagai seorang leader ataupun pengusaha ya, pasti kan pengen agar timnya itu bisa berkembang, timnya bisa lebih baik lagi. Sometimes Anda kasih pekerjaan-pekerjaan baru atau bahkan Anda kasih pekerjaan yang bagi dia nggak bisa, tapi ternyata dia bisa. Nah, itu namanya eustress. Adalah ini. Nah, tadi. Distress. Distress adalah kebalikannya dari eustress. Ini adalah jenis stres yang negatif. Ya, jadi ini yang akan membuat orang menjadi merasa terbebani, merasa tidak nyaman, merasa penuh tekanan, sehingga memilihnya untuk flight atau kabur. Ataupun burnout. Nah, ini stres. Dan kalau kita bisa lihat dari bagan stres itu, performanya ini udah pasti yang tadinya bagus, karena dia mengalami distress, akhirnya performanya makin lama makin menurun. Nyanyiinnya lagunya yang udah galau-galau udah tuh, Pak Mario. Apa contohnya? Contohnya apa? Mainkan dong, mainkan. Nggak enak deh kalau dimainkan, nanti grup bandnya marah lagi ya. Pokoknya cukup banyak lah lagu-lagu nuansa-nuansa sekarang yang galau-galau, dan kalau saya bilang sih zaman ini termasuk generasinya generasi Andy Lau, teman-teman. Apaan tuh Andy Lau? Apa tuh Andy Lau? Tahu ya Andy Lau ya teman-teman ya? Tahu. Bukan yang Raja Wali, bukan. Kalau itu Yoko ya, Andy Lau kalau itu ya. Nah, kali ini Andy Lau. Apalagi tuh Andy Lau? Antara dilema and galau. Oh, antara dilema dan galau. Saya catat. Lu jangan jadiin teka-teki lagi, Bro. Oke, Bro Michael. Jadi kalau lihat kayak gini, mungkin ini kan ada beberapa teman-teman juga dari Papua dan lain-lain, mengingat mungkin kita
ya menghormati mereka karena di Papua berarti udah besok nih. Udah jam 12, bro. Hah? Masa? Udah hari Sabtu. Di Papua udah dari Sabtu nih, iya kan? Oh dari iya. Sabtu. Yes, Dari Sabtu, boleh ya ya. bro, langsung tuh udah tipsnya gimana nih, bagaimana kita bisa handle. Iya, manajemen Boleh ya, boleh. Stress, bro. Pak Ruby, boleh minta tolong di slide-nya kita ya. Kita lihat dulu sebelum ke tips ya. Teman-teman tadi kan udah ya tadi ya. Kita harus pertama jaga yang terpenting adalah mindset-nya kita. Ya, jaga mindset kita untuk selalu positif. Nah, efek dari corona juga sebelum kita masuk ke tips, satu slide dulu. Yang gambarnya bumi, Pak Ruby, gambarnya bumi. Ya, kita lihat juga untuk biar kita bisa dampak makin positif. Ya, kita lihat apa sih dampak positif dari corona ini biar mindset kita bisa positif ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Ternyata corona ini punya dampak yang positif atau bisa jadi opportunity ya buat kita. Yang pertama adalah suka tidak suka zaman sekarang kita itu jadi tambah rajin menjaga kebersihan, teman-teman. Rajin cuci tangan, ya, rajin mandi, keluar sebentar langsung pulang mandi. Pak Mario muter di disinfektan. Muter di disinfektan. Hemat ya Pak Mario ya. Nggak boleh kanker katanya. Iya, boleh. Yang kedua, selain kita rajin jaga kebersihan, kedua, pola hidup kita jadi makin lebih sehat loh, teman-teman. Yang nggak percaya, ya, yang tadinya suka jajan di luar, sekarang mau nggak mau kita masak. Ya, yang tadinya jajannya nggak bersih, sekarang jajannya lebih bersih lagi. Ya, pola hidupnya sehat. Yang tadinya itu jarang jemuran matahari, sekarang banyak yang berjemur matahari. Teman-teman di grup WA saya aja ada yang ya memang ada yang perdebatan, ada yang mau jemuran jam 8 pagi, ada juga yang bilang jam 10 pagi ya, katanya yang bagus jam 10 jam 11. Ya yang mana aja boleh, bagus ya teman-teman. Yang penting ada jemuran dan juga mulai olahraga. Kayak saya aja udah mulai sepedahan, terus rutin sore, ya di sekitaran ini aja, klaster saya, ya klaster saya dan ingat jaga jarak gitu ya. Kalau pagi jemuran. Yang ketiga dampak positif dari corona adalah adanya empati. Ya, empati orang makin terbangun sekarang. Bisa memahami yang teman-teman lagi kesulitan dan lain sebagainya. Ya bahkan ada yang banyak membuka di sini teman-teman kalau tergerak untuk membantu itu banyak yang kita bisa donasi. Coach Yudi Chandra juga membuka donasi. Coach Tommy Wong juga membuka untuk bisa kita berdonasi ya waktu itu ya sama-sama untuk meringankan teman-teman yang mengalami dampak langsung dari corona. Oke, yang keempat secara spiritual kita lihat ya teman-teman ya. Secara spiritual, orang jadi lebih banyak berdoa. Betul nggak, Pak Mario? Waduh. Kemana aja dia? Ya, makin sering berdoa ya. Jadi lebih spiritual, punya waktu untuk doa, punya waktu untuk refleksi diri, dan lain sebagainya. Dan yang kelima nih, sebelum kita masuk ke tips, ya teman-teman sadar, tidak sadar, ya dampak corona ini positifnya adalah buat bumi kita itu menjadi lebih baik sebenarnya. Ya, teman-teman ya. Jadi bumi itu karena nggak banyak kan orang yang bekerja, nggak banyak yang menggunakan kendaraan, otomatis polusi udara lebih sedikit, dan juga nggak banyak yang menggunakan transportasi umum, ataupun ada batasan-batasannya, ya jumlah kereta nggak lebih padat, pesawat nggak lebih padat, nggak lebih banyak, otomatis getaran-getaran yang ke bumi, ya, kalau kita naik kereta kan ada getaran tuh ya, nah itu kan menggetarkan bumi dan lain sebagainya. Itu lebih pelan, lebih sedikit, dan bumi itu menjadi lebih sehat. Dan kalau kita lihat kandungan udara di Jakarta pun menjadi lebih baik dibandingkan sebelum corona. Itu dampak positifnya. Bisa dilihat di slide berikutnya, Pak Ruby, sebelum kita ke tips. Nah ini nih, ada tuh, ya kalau teman-teman lihat tuh. Contohnya tuh, Cina sebelum kena corona di Januari tanggal 20 ya. Oh, setelah corona ya, tapi masih awal-awal tuh, tanggal 20 Januari, itu lihat tuh, kita lihat ya, ada yang kuning-kuning dan lain sebagainya. Ya, ada polusi, ada ya macam-macam lah ya, polusi udara dan lain sebagainya itu
tinggi sekali. Tapi di tanggal 25 Februari, di bulan Februari tanggal 10 sampai 25, kita lihat tuh Cina polusi udaranya berkurang. Ini foto diambil dari satelit ya, dari NASA. Nah, sumbernya dari NASA, ini ngambil foto satelit. Begitupun di sebelahnya tuh, di Itali. Ya, teman-teman bisa lihat ya, itu di sebelahnya itu ada Itali. Itali sebelum ada corona, kita lihat tuh ada warna kuning-kuning apa dan lain sebagainya ya, itu polusi udara. Setelahnya di foto juga sama NASA itu jadi lebih berkurang atau bahkan lebih kelihatannya lebih bagus ya, biru dan lain sebagainya tuh kita lihat. Itu dampak positif dari corona. Jadi teman-teman tolong mindsetnya lebih positif. Kita lihat bahwa ada dampak positifnya untuk dari corona ini. Oke, mantap. Tipsnya gimana? Biar kita bisa menjaga agar kita tetap selalu positif dan juga kita bisa nggak stres di rumah, terutama yang di rumah aja ya. Ya. Nah ini ya teman-teman bisa dilihat, ini ada namanya 4 time atau 4 time nih yang bagus ya teman-teman ya. Nah, ini adalah kesempatan opportunity buat teman-teman di rumah. Yang pertama adalah namanya me time. Time yang pertama adalah me time, di mana ini adalah teman-teman bisa memiliki waktu untuk diri sendiri, untuk mengembangkan diri, untuk bisa mendevelop diri, untuk bisa santai, pokoknya me time lah. Dimana kalau sebelum yang namanya kita disuruh di rumah aja, ataupun pergi kerja, bisnis, dan lain sebagainya, itu hampir sekali jarang punya me time. Sibuk meeting, sibuk kesini ya, bangun relation, dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya kita di rumah aja, ini marilah kita tingkatkan untuk me time kita untuk lebih mengembangkan diri. Ya, teman-teman banyak baca buku, banyak dengerin YouTube yang bermanfaat, ya seperti salah satunya dari Doremi Show, yaitu banyak sekali YouTube yang bagus yang bisa dipelajari kemarin tentang sama Pak Franz ya, tentang Seku dan juga Fuka, sangat bagus sekali bagaimana di era Fuka saat ini ya, uncertainty ya, ketidakpastian dan lain sebagainya, itu Anda bisa lihat. Ataupun kalau yang mau tahu tentang keuangan, bisa buka ke Finansialku atau bisa download ya. Nah, Finansialku, download aplikasinya. Ya, di situ Anda bisa tahu, masukin bagaimana mengelola keuangan Anda. Atau kalau enggak, saya juga baca nih bukunya ini bagus. Apalagi di zaman sekarang, bagaimana mengelola keuangan? Ya, mengelola uang. Apakah saya terjebak untuk lebih banyak boros atau enggak? Nah, di sini ada tools-nya nih, teman-teman, bagus. Halaman 30 ya. Nah, ini nih. Ya, ada piramida untuk perencanaan keuangan. Gimana sih cara untuk merencanakan keuangan? Nah, ini me time nih. Saat kita me time, kita baca buku, ningkatin diri. Terus juga di sini enaknya. Iya, ilmu pengetahuan penting. Mindset itu penting sekali. Kalau teman-teman pengen tahu juga, saya ini masih terjebak di istilahnya lingkaran red race. Kalau bukunya Robert T. Kiyosaki ya, itu di sini juga ada cara untuk mengukurnya. Bagus banget. Mantap. Bisa dibeli di mana tuh, Pak? Di ini. Mana nih? Di WA saya aja nih. Toko buku belum ada. Bisa. Itu yang penting. Toko buku belum ada. Eksklusif gitu. Eksklusif ya. Finansialku.com. Atau kalau mau beli properti, belajarnya gimana nih, Pak? Kalau mau beli properti. Nah, kalau mau beli properti, itu kita juga masih searching, tahu siapa yang terbaik di bidang properti. Salah satunya itu bisa tanya ke Pak Ruby Herman, CEO dari Rent Property itu. Anda udah dapat kontaknya, tanya yang bagus properti mana, yang mau dibeli, yang sebaiknya tidak dibeli yang mana. Nah, itu me time tuh. Kita selain kita santai-santai ya, tapi kita juga ngembangin diri. Saya banyak ya Pak Mario, Pak Ruby, beberapa baca buku. Buku ini juga kalau Anda kurang motivasi bisa baca nih buku ini nih. Orangnya udah nggak ada kayaknya orangnya. Penting. Orangnya udah keluar kayaknya.
Iya, ini bagus banget. Ini cerita berdasarkan kisah nyata bagaimana perjuangan seorang anak yang dia itu umur 8 tahun papanya meninggal, juga terancam ingin dilengserkan atau bahkan mohon maaf dibunuh ya sama anggota keluarganya. Dan dia akhirnya melarikan diri, untung selamat. Dia akhirnya jadi anak jalanan karena dia harus melarikan diri agar dia bisa hidup. Mau nggak mau dia di jalan, jadi petarung jalanan, jadi anak jalanan dan lain sebagainya. Nah, itu kisahnya di sini. Atau kalau teman-teman, wah, ketebelan, bingung gimana caranya untuk kita me time. Kan gampang ya. Anda bisa sambil masak, puter aja YouTube. Udah di ini lagi, ada banyak yang tanya-tanya, ini bisa ke Pak Tommy Wong ya, ataupun ke punyanya YouTube-nya si Christina Lee, ataupun Coach Yudi Chandra, itu mereka ada melakukan interview, jadi Anda bisa dengerin aja sambil Anda masak, sambil Anda ngerjain sesuatu, ya, nah, Anda dengerin tuh, kurang lebih ada ceritanya. Jadi ini buat me time untuk menambah semangat Anda, motivasi Anda. Oke, yang kedua dari time tadi. Pranajaya ya. Nah, atau YouTube saya boleh. Boleh. Mending cerita YouTube sendiri kan. Iya, YouTube. Ya, boleh ke YouTube saya Michael Pranajaya. Di situ Anda akan mendapatkan beberapa tips-tips ya agar Anda lebih semangat lagi, bisa development dan lain sebagainya. Pokoknya me time Anda bebas untuk Anda gunakan, tapi jangan lupa untuk tingkatkan diri. Ya, belajar. Ya, ini adalah waktu belajar. Yang kedua, quality time. Ya, teman-teman ya. Quality time. Di rumah aja itu selain me time, ini adalah waktunya untuk kita quality time. Quality time sama siapa? Ya, udah pasti sama keluarga. Quality time. Dimana kalau dulu kita nggak di rumah aja, itu biasa susah ya waktu mau keluarga. Dan kalaupun mau ketemu sama keluarga, Sabtu atau Minggu. Atau bahkan kalau pengusaha agak susah tuh. Mungkin Minggu doang. Tapi dengan adanya di rumah aja, kita bisa lebih intens. Ngobrol sama pasangan, sama suami, sama istri, sama anak, dan lain sebagainya. Oh, jangan lupa juga, papa, mama, ayah, ibu, ya, mertua. Nah, itu dijaga hubungannya, dikembangkan, dibangun lagi, dan lain sebagainya. Sebab kalau kita baik kepada orang tua, ya, baik itu mertua, baik itu ayah kandung, ibu kandung, otomatis Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan melindungi kita, ya, kalau kita sayang dengan orang tua. Jadi quality time itu penting. Yang ketiga yang bisa kita lakukan juga, ya, tipsnya kalau Anda di rumah aja, selain me time, quality time, nah, tips Anda di rumah aja, ini Anda bisa yang namanya pray time, waktu untuk berdoa. Ya, lakukanlah doa untuk memuji Tuhan, ya, untuk menyembah Tuhan. Pastikan Anda memiliki waktu doa yang lebih banyak di saat-saat sekarang, dan memang ya mungkin normalnya manusia kali ya, kalau lagi ada masalah, itu doanya lebih kenceng dibanding kalau nggak ada masalah. Benar nggak ya, teman-teman ya? Ya. Nah, bisa jadi ini adalah kesempatan buat kita. Makin kita susah, makin kita sulit, itu pasti harus doanya sih lebih kencang lagi, lebih keras lagi. Nah, ini adalah waktu kita untuk pray time. Dan yang terakhir, jangan lupa adalah productive time. Jadi selama Anda di rumah, tipsnya adalah productive time. Anda lakukan hal-hal yang produktif. Kerjanya lebih efektif, kerjanya lebih baik lagi, kerjanya lebih smart lagi, dan menghasilkan. Kalau kayak Pak Mario, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, lebih produktif mana? Kerja di rumah aja atau enggak? Pak Mario kemarin jawabnya pas saya ngobrol-ngobrol, wah, lebih efektif di rumah aja. Kenapa? Karena nggak perlu jam pergi untuk meeting, ya, nggak perlu lama-lama, gitu. Dan dia bisa tetap produktif. Meeting sana, meeting sini, menghasilkan ini dan itu dan lain sebagainya. Jadi yuk teman-teman, tipsnya ya, ada me time, quality time, pray time, sama productive time. Anda sudah lakukan belum? Kalau itu udah, itu untuk di rumah aja ya. Nah, tips yang berikutnya juga nih, saya bagikan lagi nih. Nah, biar cepat. Ya, buat teman-teman. Saya singkat, bagaimana cara untuk mengatasi stres? Biar kita nggak stres. Ya, tadi kita udah salah satunya dengan nyanyi-nyanyi ya.
Nah, ini saya singkat karena kita lagi hashtag di rumah aja. Ini adalah singkatannya rumah, teman-teman ya. Cara mengelola stres dengan rumah atau di rumah aja tadi ya. R-nya apa? R-nya adalah relaksasi. Gimana cara relaksasi? Pada saat teman-teman stres, itu biasanya yang paling perlu dilakukan untuk kita rileks adalah tarik nafas. Pada saat Anda lagi stres, tertekan, tarik nafas biar lebih rileks. Kenapa sih kok tarik nafas, Mas Michael? Karena biasanya pada saat kalau kita stres, kita tertekan, ya itu biasanya denyut jantung kita menjadi lebih, detaknya lebih kencang. Makin kita kencang, kayak lari. Makin kita deg-degan, ya, makin kita cemas. Oleh karena itu kita perlu rileks. Salah satunya tadi, tarik nafas. Panjang, tahan, keluarkan pelan-pelan. Yang kedua, bisa dengan Anda rileksnya itu dengan Anda berdiri atau Anda berjalan, atau bagi yang bosan di rumah, rileksnya Anda bisa ke teras, Anda bisa ke belakang rumah Anda, ya, atau bisa lakukan yoga untuk relaksasi. Ya, banyak ya sekarang ya teman-teman yang melakukan yoga, melakukan meditasi, ya, ataupun berdoa untuk Anda menjadi lebih rileks. Atau bahkan ada yang waktu itu saya punya teman, dia cukup rileksnya itu dengan minum air putih. Gitu. Jadi makin dia stres, dia minum banyak air putih. Tapi pastikan Anda tidak minum langsung bergalon-galon ya, sebab bahaya juga dan itu menyusahkan orang di rumah untuk mencari air. Oke, yang kedua, dari rumah, ya udah rileks, U-nya adalah ubah fokus. Ya, ubah fokus tadi. Mindset-nya Anda rubah. Fokusnya jangan ke masalah, fokusnya jangan cuma ke coronanya aja, fokusnya jangan cuma ke, aduh PHK nih, aduh PHK gimana nih, makannya gimana nih. Nah, tapi ubah fokus. Oke, agar saya bisa bertahan hidup, survival, apa yang harus saya lakukan? Ya, apa yang bisa bisnis saya lebih ditingkatin lagi? Kalau tadinya offline, ini sekarang harus jadi online. Bagaimana caranya agar saya bisa mengubah atau men-switch bisnis saya ke online, ya teman-teman, seperti itu. Kemarin juga saya belajar tuh, bagus, lagi ada di ruang guru waktu itu ya, membuka untuk kita bisa belajar anytime. Saya belajar kemarin itu tentang SEO, ya bagaimana sih agar bisnisnya kita itu bisa ada di halaman pertamanya Google. Nah, jadi saya ubah fokus, oke nggak boleh kelamaan ya, menyesali dengan keadaan, tapi kita ubah fokus. Gimana agar ini bisa menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, teman-teman, setelah udah ubah fokus, ya, ketiga adalah Anda buat rencana kerja. Ya. Rencana kerja nggak mesti yang susah-susah, tapi Anda bikinlah rencana kerja yang simple-simple, tapi yang bisa langsung dipraktekkan saat itu juga. Ya. Anda juga bisa mapping ini, kalau Anda bisa lihat di saya ya, apa rencana kerja yang bisa bikin Anda biar nggak stres itu yang fun. Jadi Anda urutin levelnya. Ada yang paling bawah, di sebelah sini nih, grafiknya begini ya. Saya nggak sempat catat ya, begini. Ya, dari bawah ini ke atas itu yang fun. Fun itu paling atas, Anda bagi 3 level. Ada yang low, medium, ada yang high. Ya, yang mana yang paling fun itu paling atas, yang mana yang sedang, yang mana yang kurang, yang low. Nah, jangan lupa juga Anda bikin rencana kerja ataupun untuk pengembangan diri yang skill Anda makin bertambah. Ya, bikinlah apa yang bikin skill menjadi bertambah atau usaha Anda menjadi lebih baik lagi atau performance ya. Selain skill Anda bisa ubah juga jadi performance. Nah, itu Anda bisa tuh. Bagi juga menjadi 3. Low, medium, high. Nah, kalau Anda yang di rumah, bagi Anda teman-teman karyawan yang di rumah, Anda bisa yang di garis bawah skill-nya itu menjadi skill, ada low, medium, dan high. Kalau Anda punya usaha, Anda bisa di bawahnya itu performance, ataupun Anda ganti yang lain apa, low, medium, high. Ya, Anda bikin planning kerjanya apa, ya, list to achieve. Kalau saya bilang, bukan list to do lagi, tapi list to achieve apa aja setelah tadi. Yang mana yang bikin saya fun dan lain sebagainya. Apa yang harus saya lakukan. Yang keempat, tipsnya dalam rumah, biar Anda nggak stres. Anda buatlah alternatif solusi. Ya, alternatif solusi agar
bisnis Anda ataupun yang Anda bekerja itu nggak menjadi lebih susah lagi, tapi menjadi lebih simple. Ya. Jadi pikirkanlah alternatif solusi yang kalau bisa, saran saya, low cost tapi high impact. Ya. Cost-nya rendah, tapi impact-nya besar. Itu, cari alternatif solusi yang low cost, high impact. Dan yang kelima, tips untuk mengatasi stres itu adalah hapus. Apa itu hapus stres? Bukan. Salah satunya yang dimaksudkan di sini adalah hapus. Kalau Anda bisa, hapuskanlah sumber stres Anda. Ya, untuk menghapus stres semua ya nggak bisa, tapi temukan beberapa sumber. Ya, sumber stres. Contohnya misalkan apa? Banyak beberapa teman-teman yang tambah stres setelah melihat WhatsApp group karena isinya tiap hari ya corona lagi atau isu-isu berita-berita tentang hari ini sudah meninggal sekian, jam segini meninggal sekian lagi, yang terinfeksi gini dan lain sebagainya lagi. Ya, Anda hapuslah itu. Ya, kalau perlu, misalkan Anda tutup handphonenya atau nggak usah dilihat handphonenya, atau kalau perlu Anda hapus atau Anda keluar dari grup yang selalu membuat Anda cemas. Karena itu nggak baik, membuat Anda tambah stres. Atau dijual HP-nya ya? Iya. Atau disumbangkan aja, Pak Mario. Iya, betul. Daripada stres? Ya, daripada dibuang kan, ya, disumbangkan. Nah itu, jadi ya teman-teman ya, cara tips untuk mengolah stres, biar nggak stres. Relax, ubah fokus, buat rencana kerja, bikin alternatif solusi, sama hapuslah beberapa hal-hal yang membuat Anda stres, atau bahkan kalau bisa Anda ketemukan sumber dari stres tersebut, Anda hapus, Anda leave group yang bikin Anda stres. Saya singkat, itu namanya rumah. Tips untuk mengatasi stres, rumah. Oke, Gitu, teman-teman. thank you so much. Oke, mungkin kita buka. Haus, bro. Minum dulu. Haus ya. Minum dulu, Pak Michael. Ya. Ya. Oke, mungkin teman-teman saya yang bicara, Pak Mario yang haus. Ya. Ingin bertanya, boleh silakan tulis di komen ya, di chat ya. Teman-teman yang ingin bertanya. Ya, ada yang ingin nanya, silakan, boleh. Silakan, jangan malu-malu, mumpung ada Bro Michael. Biasanya Bro Michael ini manggilnya, waduh, nilainya luar biasa kalau manggil Bro Michael. Malah semua. Waduh, ya. Pada malu bertanya nih, Bu. Waduh, kita yang nanya gimana, Bro? Yes, boleh, silakan. Boleh. Oke. Bro Michael, ini kan dari awal tadi kan bilang, ini kan krisis kan belum tahu kapan berakhirnya. Bro Michael juga ngomong kayak gitu. Ya. Nah, once stres itu kan harus di-relief ya. Maksudnya dilepaskan. Nah, kalau misalkan berulang gimana tuh? Harus di-manage, apa harus diterapi, atau gimana? Karena krisis ini kan bukan cuma dia stop, misalkan nih, kerja, PHK, habis itu dia di rumah, stres lagi, berantem sama pasangan, gitu kan. Belum nanti, kalau pasangannya, anak, atau apa, gitu kan. Terus stres. Nah, itu kalau multiple stres kayak gitu gimana, bro? Datangnya bersamaan semua gitu. Datangnya semua beruntun ya, teman-teman ya. Oke, begini teman-teman. Ya, ini juga pernah saya alami, semuanya beruntun gitu ya, pada saat saya memutuskan untuk ini juga ya, untuk wirausaha. Ya. Jadi ada pendapatan menurun, terus ada anak mesti ada lahiran, ya, dan lain sebagainya lah. Pokoknya banyak yang membuat ini. Nah, yang perlu kita pahami, teman-teman, cara untuk mengatasi stres adalah tadi yang kata Bro Mario udah lakukan ya. Pertama dulu, Anda rilis dulu satu persatu. Stresnya yang apa nih? Anda rilis dulu. Anda rilis. Ya, yang membuat Anda stres. Dan jangan lupa, yang kedua, ya, Anda temukan faktor
terbesar yang membuat Anda stres itu yang mana? Itu yang paling terpenting Anda rilis atau Anda solve. Misalkan kayak tadi, stresnya kalau dilihat berantem sama pasangan, di PHK, terus ada banyak hal gitu ya, bla 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 bla. Yang paling berat atau yang sumber utamanya apa? Yang kalau misalkan hal tersebut nggak terjadi, itu Anda nggak stres. Setelah Anda sudah lakukan tadi ya, Anda relaksasi apa dan lain sebagainya, ternyata masih stres dan lain sebagainya. Temukan sumbernya. Misalkan, contoh, sumber akar utamanya pada saat stres itu adalah kehilangan pekerjaan ya Pak Mario ya, kalau tadi ya. Nah, berarti yang menjadi akarnya, banyak yang di PHK ya. Dan kalau dalam perusahaan memang dan di PHP. Karena waktunya nggak cukup. PHP. Ini yang biasanya strategi perusahaan agar perusahaan juga nggak stres. Biasa mereka akan memprotek 3 hal ini nih biasanya. Revenue, profit, sama relationship. Betul ya, teman-teman ya. Bagi Anda pengusaha pasti tahu nih. 3 hal ini yang Anda lakukan agar Anda nggak makin stres berkepanjangan. Pasti Anda akan protect revenue, profit, dan juga relation. Nah, namanya revenue sekarang ya nggak bisa disangkal. Suka nggak suka, ya tadi. Anda yang terpenting bisa ada pemasukan aja, ada revenue itu sudah bersyukur. Udah bagus ya? Udah bagus lah. Udah pasti goal setting gimana Mas Mike? Udah pasti berantakan. Ya, misalkan kita setting tadinya 1 juta, tahun ini kita pengen capai 1.200.000, ya udah pasti ini lagi berantakan untuk penjualan dan lain sebagainya. Tapi ya tetaplah kita protect, ya udah, yang penting ada pemasukan, revenue. Yang kedua, profit. Ya. Untuk menjaga profit, salah satunya perusahaan harus melakukan namanya pemangkasan. Pemangkasan apa? Pasti pertama biaya-biaya yang tidak diperlukan. Yang biasanya kelihatan nih, maaf kata ya, yang biasanya kelihatan, itu kalau yang pemilik perusahaan pasti yang kelihatan mata adalah, ya tadi, orang-orang kan, di situ kan, manusia-manusia kan, ya Pak Mario ya. Nah itu yang pasti banyak pilihan pertama yang dipangkas. Agar profitnya ini tetap terprotek. Betul sekali. Tapi yang kedua juga selain profit, selain PHK, sebenarnya juga bisa memangkas beberapa dari biaya marketing atau biaya penjual, ya sales marketing lah ya, yang belum diperlukan itu sebenarnya bisa dikurangin dari situ. Jadi nggak harus selalu PHK. Nah ini contoh ya. Nah kalau Anda kena PHK, berarti ya itu tadi kita memahami ya dari sudut pandang perusahaan juga. Perusahaan stres, ini yang biasa mereka lakukan untuk memprotek agar mereka nggak stres. Nah, kalau ternyata akar masalahnya Anda terkena menjadi salah satu yang terdampak PHK, ya memang itu berat, saya tahu nggak mudah ya teman-teman. Sulit untuk menerima hal tersebut. Mencari pekerjaan juga saya rasa susah lah ya. Saat sekarang gini kalau Anda mau apply lagi juga udah pasti proses rekrutmen kayaknya hampir dipastikan nggak ada ya. Pak Ruby, Pak Mario, gimana? Apakah lagi sedang merekrut pada saat-saat sekarang? Ya, kalau belum ada. Kalau tim properti kita buka untuk freelancer memang buka, tapi emang freelancer ya. Freelancer ya, dibuka ya. Freelancer. Kita buka. Berarti sebenarnya ada opportunity di situ ya, teman-teman ya. Iya. Jadi kalau Anda mau meng-apply, ya walaupun saat ini sekarang agak susah, tapi ada beberapa yang bisa. Salah satunya kayak tadi tuh, properti cari freelancer. Iya. Ataupun mencari yang bisa membantu untuk menjualkan. Yes. Nah, Anda tadi setelah udah ketemu akarnya, berarti masalahnya di pekerjaan yang menyebabkan jadi berantem sama pasangan. Karena di saat-saat sekarang ini udah pasti kita perlu untuk di rumah, pasti ada pengeluaran makan, apa dan lain sebagainya. Nah, ini yang Anda harus pelan-pelan solvekan dulu. Ketemukan dulu tadi alternatif solusinya bagaimana, atau mungkin boleh setelah ini bertanya-tanya tentang Pak Ruby, gimana biar bisa bantu penjualan Pak Ruby, dan saya pun jadi ikut terbantu. Nah, betul ya Pak Ruby ya? Boleh dong, boleh. Semua
orang kalau dibantu itu pasti senang ya teman-teman ya. Semua pengusaha pun ataupun pemilik perusahaan kalau dibantu pasti senang. Oleh karena itu, bagi Anda yang terdampak PHK, kata-katanya pun Anda harus rubah mindset-nya. Jangan tiap kali ketemu orang, misalkan ketemu Pak Mario atau ketemu Bu Siti gitu ya. Ini ada rekan saya, halo, Ibu Siti. Ya, selalu kita bilangnya, tolong dong cariin gue kerjaan, gue mau kerja apa aja deh, tolong dong. Ya mungkin sekali kita ditolongin. Tapi kalau kita berkali-kali, ya dia pun sebenarnya perlu untuk ditolong ya. Kita pun ya lagi kesulitan gitu. Nah, Anda ganti kata-katanya kalau mau ngelamar pekerjaan yang positif. Nah, Pak Ruby misalkan, apa sih yang bisa saya bantu Pak untuk meningkatkan penjualan Bapak? Pak Ruby terbantu, saya juga terbantu kan? Betul. Dapat komisi kan? Nah, benar sekali. Kata-katanya yang dirubah. Win-win solution akhirnya. Iya. Itu, jadi ditemukan akar masalahnya, Pak Mario. Yang ketiga, kalau misalkan stresnya udah sampai depresi ataupun sampai jauh banget, ya mungkin Anda boleh untuk menghubungi teman-teman terdekat atau bahkan kalau sampai stres banget ya, yang udah sampai mengalami kejiwaan itu, hubungilah ke dokter-dokter terdekat. Iya. Begitu, Pak Mario. Solusinya di dokter berarti ya? Jangan dong. Jangan langsung ke dokter. Jangan, Bro. Bro, mungkin gue nambahin sedikit, Bro Michael dan teman-teman semuanya, saya ingin tambahin sedikit aja bahwa prinsipnya sebenarnya kita kalau bekerja kan kita kerja dulu baru dibayar kan? Yes. Prinsipnya itu aja sih, ya kan? Jadi apapun nanti keadaan misal di PHK atau apa ya kita coba untuk bekerja dulu dan ya baru mendapatkan income gitu. Jadi mindsetnya itu jadi jangan kita putus harapan ya, tapi lihat apa yang masih bisa kita kerjakan apa. Intinya kan ya perusahaan tadi kan jualan ya kan. Apapun ya yang kita bisa bantu untuk memasarkan atau jualan maka istilah kata dapat bonus atau tambahan gitu sih. Oke. Ada lagi pertanyaan, Bro Ruby? Atau teman-teman? Teman-teman, ada yang mau bertanya? Oke, mungkin kalau bisa bertanya langsung, bisa ada IG-nya Pak Michael Pranajaya. Ya. Oh iya, bisa. Mungkin di sini ya. Ini saya tadi lihat ada ya, Michael Pranajaya. Ya. Di awal ya, Bu ya. Tadi dia ada kalau mau, bisa ke Instagram saya juga bisa di Mike Pranajaya _official. Wah, harus yang official ya. Michael Pranajaya _official. Ini dong, yang resmi. Resmi ya. Selebihnya kalau nggak bisa ke WA 0817. Kalau nggak official kan palsu. Bisa ke 0817 4766 gitu. Oke, sip sekali. Oke. Thank you, semoga Bro bisa Michael. membantu dari rekan-rekan untuk mengatasi stresnya. Jangan terlalu stres. Oke. Sip, thank you Pak Mario. Terima kasih Pak Ruby. Pak Mario. Thank you Pak Michael. Thank you semuanya. Ya dari saya mungkin semoga teman-teman bisa terbantu. Tadi banyak insight-insightnya sih dari Jepang, dari China, ya kan? Iya. Semoga bisa membantu kita melewati masa-masa kritis ini, jangan sampai stres dan menyerah. Benar. Oke. Thank you teman-teman semua yang sudah ikutan. Jangan lupa nanti kita Senin ada lagi ya, Senin ya, karena Sabtu Minggu libur. Senin ini posternya. Udah ada ya posternya, Bro ya? Iya, boleh dibagikan, Bro. Tadi ada yang pakai screen soalnya, ada yang pakai screen. Oh iya, oke. Senin itu, oke, udah Bro, silakan. Oke, hari Senin itu, nah untuk teman-teman pengusaha, terus juga teman-teman yang lagi ada ajuan kredit, itu hari Senin kita bakal sama, ini, Hendra Pua. Jadi dia lebih dari 10 tahun di financial industry, di multi finance, dan urusan-urusan kredit bisa langsung tanya sama ahlinya, gitu. Karena praktisi dia. Yes, jadi pas banget nih kalau teman-teman yang mungkin ada kawannya yang lagi kesulitan, ya kan,
di financial industry. Ya, kita bahas ini relaksasi kredit ya, Bu ya. Yoi. Iya. Jadi 2 jam ya, iya Bu Wiwi. Oh, jadi 2 jam ya? Nggak berasa. Nggak apa-apa. Untung Pak Ruby sama Bro Mario ya sudah merubah ini menjadi Zoom-nya ya, jadi premium. Wah, Iya, betul. VIP. Jadi premium ya, buat sore ini. Ini Mr. Show ya luar biasa. Ini perdana ini. Perdana ada Bro Michael Pranajaya. Yes. Udah beli yang premium. Udah beli yang premium. Karena Bro Michael udah beli sound system. Nah. Sound system. salah. Mic sama headset. Gila, Bro. Ini harusnya nih, Pak Mario, saya ada sebuah ciptain lagu, harusnya yang nyanyi Pak Ruby Herman itu suaranya bagus. Kalau saya bagian ciptain lagu lah, belajar dari Pak Ruby. Nanti kita bikin video klipnya lah. Iya. Nanti kita bikin konser Mr. Show deh. Nanti kita undang beberapa orang. Bener juga. Asik. Iya. Mantap kan? Jadi ada donasi atau apa nanti boleh. Iya. Siap-siap Oke. ya. Siap-siap ya kita bikin ya gue. Kita gandeng ini Wahyu mungkin. Kantang Wahyu hati. bisa. Ya kan? Mantap. Naswa Shihab. Oke. Sekali lagi thank you so much teman-teman yang sudah menyaksikan Mr. Show. Yes. Sampai jumpa di next episode ya, Hari Senin. Senin jam 9 malam juga ya. Ya. Senin jam 9 malam juga ya, dipantengin terus, dan kita ada Spotify dan juga ada YouTube channelnya @Mr. Show Indonesia. Oke, saya kalau ada yang mau kalau ada yang mau request narasumber silakan di chat di grup ataupun di mana. Si Bro Ferdinand ada pertanyaan. Si Ferdinand biasanya nanya dia. Oh, dia. Iya, biasa lah. Oh, enggak. Iya, biasa dia nanya. Bro Ferdinand. Iya, udah mau nanya? Mantap, betul. Buatin. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton episode malam ini. Saya Mario Agustian. Saya Ruby Herman. Sampai jumpa. Sampai jumpa di episode berikutnya.